Baik, untuk sesi ini kita akan melanjutkan materi tentang demokrasi terpimpin. Salah satu peristiwa penting ketika itu adalah pembebasan Irian Barat. Kita tahu bahwa pembebasan Irian Barat ini sebenarnya sudah dilakukan upaya-upayanya pada masa demokrasi liberal. Namun ketika itu memang stabilitas politik di Indonesia itu belum stabil, sehingga upaya-upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI selalu menemui kegagalan. Di sini kita bisa lihat ya, ada garis waktu dari tahun 1957 sampai 1963. 1957 Indonesia sudah melakukan upaya secara halus ya, dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini sebagai salah satu upaya ya bangsa Indonesia untuk kemudian membuat Belanda mau melakukan perundingan kembali tentang masalah Irian Barat. Akan tetapi hal tersebut juga tidak membuat Belanda mau yang melakukan perundingan kembali. Nah, tahun 1960 ketika Soekarno sudah menggulirkan demokrasi terpimpin, kekuasaannya sangat luas, sangat kuat ya ketika itu, Presiden Soekarno kemudian berpidato di forum internasional PBB ya tentang masalah Irian Barat. Beliau menegaskan keseriusan bangsa Indonesia untuk mengupayakan kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI ketika itu. Dan hal ini cukup memberikan perhatian internasional ya, terutama Amerika Serikat ketika itu. Akan tetapi tetap saja Belanda tidak mau melakukan perundingan. Bahkan yang diinginkan oleh Belanda ketika itu adalah Irian Barat menjadi sebuah negara yang merdeka, dan itu sangat bertentangan dengan cita-cita konstitusi ya Undang-Undang Dasar 1945 ya, sehingga pidato Soekarno ini ya ditindaklanjuti dengan upaya bangsa Indonesia pada akhirnya untuk melakukan cara keras ya, kalau misalkan tadi dengan cara lunak diplomasi ya, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia mencoba untuk dengan cara kekerasan ya, dalam hal ini adalah operasi militer. Hal ini cukup membuat kekhawatiran ya bagi Belanda pada akhirnya dengan meminta bantuan dari Belanda itu sendiri ya untuk mengirimkan pasukan-pasukan ya yang ditakutkan nantinya akan diserang oleh bangsa Indonesia atau Republik Indonesia. Nah, sebelum itu juga Indonesia kemudian melakukan diplomasi dengan negara-negara lain ya untuk mendapatkan bantuan militernya, terutama kepada negara-negara blok barat ya, tetapi tidak membuahkan hasil, yang kemudian pada akhirnya Indonesia mendapatkan bantuan dari negara-negara blok timur ya, mendapatkan bantuan dari negara-negara blok timur. Nah, ketika sudah mendapatkan bantuan militer dari negara-negara blok timur itu ya, Presiden Soekarno semakin meyakinkan ya rakyat Indonesia bahwa Indonesia mampu ya, Indonesia bisa menunjukkan kekuatan militernya. Indonesia bukan hanya negara yang baru saja merdeka ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga pada akhirnya hal ini akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu berbuat banyak ya dalam bidang militer, meskipun ya dalam tanda petik di belakang layar bangsa Indonesia atau Republik Indonesia ketika itu mencari bantuan militer dari luar negeri. Nah, pidato Soekarno di Yogyakarta tahun 1961 ini melahirkan komando presiden ya, yaitu Tri Komando Rakyat, di mana Tri Komando Rakyat ini terdiri dari satu, gagalkan pembentukan negara boneka ya Papua ketika itu. Kemudian kibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum. Dalam hal ini Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia untuk siap ya melakukan peperangan dengan pihak Belanda ya untuk merebut kembali Irian Barat. Tahun 1962 kemudian dibentuklah
operasi Mandala yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto ketika itu. Dan pada operasi Mandala ini bangsa Indonesia kehilangan prajurit-prajurit angkatan lautnya ya. Salah satu yang terkenal itu adalah Komodor Yosudarso yang sekarang mungkin menjadi pahlawan nasional ya. Dengan perjuangan dirinya ya untuk melakukan penyusupan terhadap Irian Barat ketika itu. Namun penyusupan tersebut itu keburu diketahui oleh kapal-kapal pengintai ya dari Belanda, sehingga terjadi pertempuran di Laut Aru ketika itu yang tidak seimbang ya antara pasukan angkatan laut Indonesia dengan Belanda, sehingga kapal-kapal perang Indonesia ketika itu ditenggelamkan. Dan tadi ya korbannya salah satunya adalah Komodor Yosudarso. Nah, akan tetapi Indonesia tetap ya mampu melakukan infiltrasi atau melakukan penyusupan ke wilayah Irian Barat dan mampu menguasai wilayah-wilayah tertentu ya di Irian Barat. Ini kemudian menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia benar-benar serius ya untuk mengembalikan lagi Irian Barat ke pangkuan RI. Hal ini membuat Amerika Serikat cukup khawatir ya, karena Amerika Serikat ketika itu kita tahu ya dalam tahun-tahun atau dekade 1960-an itu sedang panas-panasnya perang dingin dengan blok timur. Amerika Serikat meminta Belanda untuk mau melakukan perundingan ya secara baik-baik lah dengan pihak Indonesia agar tidak menyeret Amerika Serikat ke dalam pertempuran antara blok barat dan juga blok timur di Pasifik Barat Daya ketika itu, sehingga Belanda mau tidak mau pada akhirnya melakukan perundingan ya dengan pihak Indonesia. Tahun 1962 itu juga disepakatilah perjanjian New York. Ya, perjanjian New York ini menandai atau salah satu isi pokoknya adalah mengembalikan Irian Barat ya ke PBB terlebih dahulu ya. Jadi menyerahkan Irian Barat kepada PBB ketika itu. Nah, salah satu lembaga yang dibentuk adalah UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Ini suatu badan ya untuk katakanlah suatu badan transisi Irian Barat akan dipegang oleh UNTEA ini, kemudian nanti akan diserahkan kepada Republik Indonesia ya. Jadi sebelum Belanda menyerahkan secara langsung kepada pihak Indonesia, itu dilakukan dulu penyerahan terhadap penengah lah ya atau badan internasional yaitu UNTEA ini. Nah, nantinya UNTEA ini akan menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia dengan syarat ya itu harus dilakukan PPRA atau penentuan pendapat rakyat, di mana rakyat Papua apakah ingin merdeka atau ya bergabung dengan Republik Indonesia. Dan itu kemudian dilakukanlah ya oleh pihak Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure atas wilayah Irian Barat. Itulah perjuangan yang sangat panjang ya untuk mengembalikan lagi Irian Barat kepada Republik Indonesia, yang mana kita tahu ya kita itu merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin ya secara singkatnya penjelasan tentang pembebasan Irian Barat ya. Pembebasan Irian Barat bisa kalian cari informasi lebih lengkapnya mungkin dengan cara membaca ya. Boleh kalian baca materi-materi yang Bapak lampirkan nanti di pembelajaran ini. Kemudian juga ya ini salah satu upaya ya untuk
memfasilitasi bila mana di antara kalian ada yang katakanlah bosan ya dengan membaca, dan Bapak ya sertakan juga video pembelajaran seperti ini. Yang mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh kalian ya. Memang sangat umum ya, sangat umum sekali. Bapak harap kalian tidak puas dengan penjelasan Bapak ya. Kalian mencari lagi informasi-informasi tentang pembebasan Irian Barat, betapa pentingnya ya Irian Barat ketika itu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.